Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sampai pada ayat-ayat terakhir dari surat Al-Ma'arij, yaitu firman Allah, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a, pada hari ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir keluar dari alam kuburnya dalam keadaan bergegas, ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka mendatangi tempat berhala-berhala mereka ketika di dunia. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, dalam keadaan pandangan mereka tertunduk dan mereka diliputi oleh kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang mana mereka dijanjikan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma dzakara halal khalqi hina yulaquna al-yaum alladzi yu'adun." Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tadi keadaan manusia, terutama orang-orang kafir, ya, karena ayat sebelumnya sudah kita sampaikan berkaitan dengan orang-orang kafir yang mereka menentang ajaran Allah, tidak mau beriman, tidak mau mengesahkan Allah dalam al-ibadah, maka Allah balas mereka, Allah hinakan mereka di akhirat. Ya, kata Allah, yauma yakhrujuna minal ajdasi, ketika mereka keluar dari alam kubur mereka. Al-ajdas di situ maknanya al-kubur, sira'an, dalam keadaan sira'an ay mujibin li da'wati da'i, mereka bergegas memenuhi panggilan yang memanggil mereka di hari kiamat. Muhti'ina ilaiha, mereka mendatangi panggilan yang memanggil mereka di hari kiamat. Ya, karena pada hari kiamat
tidak ada lagi kedudukan, tidak ada lagi penentangan terhadap perintah Allah. Makanya Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Pada hari kiamat Allah mengatakan milik siapa kekuasaan pada hari ini. Semua manusia menjawab lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Makanya Allah dalam surat Al-Fatihah mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah rajanya penguasa hari kiamat. Sudah kita sampaikan tafsir Al-Fatihah di awal kajian kita di majelis ini. Kata para ulama, di antara hikmah dikatakan Allah Maliki Yaumiddin, Allah mengkhususkan dirinya sebagai penguasa hari kiamat, padahal Allah penguasa dunia akhirat. Ya, kita yakini Allah yang menguasai dunia akhirat. Wa innalana lal akhirata wal ula, milik kamilah dunia akhirat. Tapi dalam surat Al-Fatihah Allah khususkan Malik Yaumiddin karena tadi ketika di hari kiamat manusia semuanya mengakui kekuasaan Allah. Tidak ada yang menentang kekuasaan Allah di hari kiamat. Di dunia masih ada yang menentang kekuasaan Allah, yang tidak mengakui kekuasaan Allah, bahkan yang mengingkari wujudnya Allah. Namun pada hari kiamat limanil mulkul yaum, ketika mereka ditanya milik siapa kekuasaan hari ini, mereka serentak mengatakan lillah, milik Allah Ta'ala. Inilah juga pada hari kiamat ketika mereka dipanggil oleh Allah untuk al-hisab, mereka semuanya memenuhi panggilan Allah. Ka'annahum ila nusubin yufidun, seolah-olah mereka bergegas mendatangi berhala-berhala mereka di dunia. Dalam artian ketika di dunia mereka tidak mau memenuhi panggilan Allah, mereka sebaliknya memenuhi panggilan berhala-berhala mereka. Mereka berpaling dari Allah, namun mereka menuju kepada penyembahan berhala-berhala mereka. Pada hari kiamat, sekali lagi semuanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Namun itu sudah tidak ada gunanya. Ka'annahum ila alamin ya ummuna wa yaksidun. Seolah-olah mereka mendatangi alam. Itu suatu tanda, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, ada tafsir tadi nusubin, mereka seolah-olah mendatangi berhala-berhala mereka dengan cepat di dunia. Fala yatamakkanun minal istisa' ala da'i walal iltiwa ala nida'il munadi. Pada hari kiamat mereka tidak ada lagi penentangan kepada yang menyeru mereka, tidak mungkin mereka berpaling dari seruan yang memanggil mereka di hari kiamat. Bal yatuna azilla makhurin lil qiyam baina yadi rabbil alamin. Bahkan mereka mendatangi Allah dalam keadaan terhina, tertunduk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, yauma taral mujrimina naqisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidakkah engkau memperhatikan, melihat bagaimana orang-orang kafir menundukkan wajah mereka, kepala mereka pada hari kiamat di hadapan Allah, seraya mengatakan, ya Allah, dahulu kami melihat, ya Allah, dahulu kami mendengar, kembalikan kami ke dunia. Namun itu mustahil. Khasyiatan absarum tarhakum dillah, dalam keadaan mereka tertunduk, pandangan mereka diliputi oleh kehinaan. Dari sinilah seorang muslim muslimah wajib betul-betul mengambil ibrah, bahwasanya hari kiamat itulah hari penentuan.
kemuliaan, kemenangan, kejayaan, kebahagiaan itu yang abadi, yang hakiki, yaitu di hari kiamat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diselamatkan dari api neraka, merekalah orang-orang yang mendapatkan al-fauz al-azim, kemenangan yang agung. Wa dzalika anna dzilla wal qalaq qad malaka qulubahum. Yang demikian itu karena kehinaan atau kegelisahan melanda, menguasai hati mereka, yaitu orang-orang kafir tersebut. Wastaula ala afidatihim fa khasha'at minhumul absar. Mata mereka tertunduk, wasakat minhumul harakat. Mereka pun terdiam, wangqatatil aswat, terputus suara mereka. Fahadil hal wal ma'al huwa yaumuhum. Itulah keadaan dan akhir daripada orang-orang al-kafir atau orang-orang al-musyrik alladzina kanu yu'adun, yang dijanjikan oleh Allah. Wala budda minal wafa biwa'dillah. Semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, setiap muslim muslimah wajib mempersiapkan diri menghadapi yaumul qiyamah dengan iman wal amalus saleh, dengan at-tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak keturunan mereka kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, selamat dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan datang kepada Allah dalam keadaan bertauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamat walhamdulillah. Ini akhir surat Al-Ma'arij. Kita lanjutkan langsung tafsir surat Nuh alaihi salam. Tafsir surat Nuh alaihi salam. Kata Syekh, wahya makiyah. Surat Nuh, surat makiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Surat Nuh kita baca sebagian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan kami perintahkan dia untuk memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian dan pemberi penjelasan. Ani'budullaha wattaqu wa ati'un. Beribadalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatilah Allah. Ini ayat pertama sampai ketiga dari surat Nuh. Kita baca dulu tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, lam yadhkurillah fi hadhi surati illa qissata Nuh wahdaha. Allah tidak menyebutkan dalam surat ini kecuali tentang kisah Nabi Nuh saja. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi Nuh dan pentingnya kisah Nabi Nuh tersebut. Bagaimana tidak? Kata beliau, ini dikarenakan lituli labsihi fi qaumihi, karena panjangnya usia waktu beliau ketika hidup di tengah kaumnya, ketika berdakwah di tengah kaumnya, yaitu 950 tahun lamanya. Dan wajib kita yakini usia umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu lebih panjang. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam hidup di tengah kaumnya, berdakwah di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50, alias tadi 950 tahun.
ya, dan umat Nabi Muhammad usianya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun kata Rasul. Umri ummati ma baina sitin wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun, sedikit yang bisa melewatinya. Meskipun demikian, kata para ulama, Allah memuliakan umat ini dengan memberikan banyak musim-musim akhirat yang ibadah, amal soleh dilipat gandakan di dalamnya. Ya, seperti yang sudah kita lewati 10 awal di bulan Dzulhijjah, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu sekali lagi di antara hikmahnya untuk mengejar ketertinggalan usia waktu dibandingkan umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula sebentar lagi kita akan masuk bulan Al-Muharram yang merupakan salah satu bulan yang juga dimuliakan oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Semulia-mulia ibadah puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Artinya amal-amal ibadah di bulan Al-Muharram tentunya yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Hikmahnya tadi untuk mengejar ketertinggalan umat kita dari sisi usia dibandingkan umat-umat sebelum kita. Lituli labasi fi qaumihi. Allah mengkhususkan kisah Nabi Nuh dalam surat Nuh ini di antara sebabnya ya karena kedudukan beliau, karena usia beliau ketika hidup di tengah kaumnya yang sangat panjang. Demikian pula ini yang paling inti, wa tikrar da'watihi ila tauhid wa nahyihi anisyirki. Ya, karena beliau tidak pernah bosan-bosannya mendakwahi kaumnya kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Bisa dibayangkan dakwah 950 tahun yang paling inti dan yang diprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Ya, kalau kita kembali kepada awal sejarah kesyirikan, ya seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ini sejarah awal umat manusia. Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Kemudian Allah mengutus para nabi, para rasul. Kalau antum buka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu jaraknya 10 generasi atau 10 abad. Kanu ala millatin minal haq. Mereka dahulu di atas kebenaran. Dalam riwayat dikatakan hatta abadul asnam, sampai mereka menyembah berhala. Sekali lagi, ini awal sejarah kesyirikan. Kapan muncul kesyirikan? Di zaman kaum Nabi Nuh. Dan itu yang akan insya Allah kita lewati dalam surat Nuh ini, yaitu firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, surat Nuh ayat ke-23. Kaum Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Imam Bukhari dalam tafsir ayat ini meriwayatkan juga ya ucapan Abdullah bin Abbas. Kata Ibn Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Falamma halaku
auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajina fiha ansaba. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, setan membisikkan kepada para pengikut mereka untuk membuatkan patung-patung gambar-gambar 5 orang saleh tersebut dan dipasang, ditempatkan di mana mereka dulu berkumpul bermajlis. Ketika pengikut mereka meninggal dunia, setan datang kepada pengikut mereka yang berikutnya, generasi yang kedua, dan mengatakan nenek moyang kalian dahulu ketika paceklik minta-minta kepada 5 orang soleh tersebut. Inilah kata para ulama berdasarkan ayat 213 Al-Baqarah ditambah ayat 23 surat Nuh dengan tafsir Ibn Abbas mengatakan inilah sejarah awal kesyirikan di atas muka bumi ini. Penyembahan kepada orang-orang as-saleh atau al-ghulu fis salihin. Sebab utamanya berlebih-lebihan kepada orang soleh sampai mendudukkan mereka sejajar dengan Allah, disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika muncul pertama kali kesyirikan, Allah mengutus Rasul pertama, yaitu Nuh alaihi assalam. Dengan dakwah beliau tadi, ani'budullah, ibadahilah Allah. Kemudian juga yang sudah sering kita sampaikan, surat Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kata Nuh alaihissalam, wahai kaumku, ibadailah Allah, sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Sesungguhnya aku takut atas kalian adab yang pedih. Namun kaumnya menjawab, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami, kata kaum Nabi Nuh, melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Ini dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam ditentang oleh kaumnya. Bahkan Nabi Nuh dituduh sesat, divonis sesat karena tadi melarang mereka dari kesyirikan, karena melarang mereka dari menyembah 5 orang soleh tersebut. Dan inilah sekali lagi perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sekali lagi bukan setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, 950 tahun beliau dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan. Ya, dan ini dikisahkan oleh Allah untuk diambil ibrah, terutama oleh para dai-dai, para ustadz, untuk mengikuti jejak para al-anbiya wa rusul. Laqad kana fi qasasin ibratun lil albab. Sungguh dalam kisah-kisah para nabi ada pelajaran-pelajaran berharga bagi orang-orang yang berakal. Allah kisahkan untuk diikuti jejak mereka, yaitu dakwah kepada tauhid, untuk melarang umat dari kesyirikan. Di antara kesyirikan menyembah orang-orang yang soleh, berdoa kepada mereka, istighatsah kepada mereka, dan seterusnya. Maka sekali lagi, ini salah satu sebab mengapa Allah khususkan kisah Nabi Nuh dalam surat Nuh ini. Ditikrari dakwatihi ila tauhid wa nahyihi anisyirk. Ya, karena beliau tidak pernah bosan-bosan mengulang-ulang dakwah tentang tauhid dan melarang dari kesyirikan. Dan sudah pernah juga kita sampaikan, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Jangan pernah mengatakan saya nggak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan. Saya kuat imannya, tauhidnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidakkah kita ingat ucapan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW, yang paling kokoh tauhidnya. Meskipun demikian, beliau masih khawatir kesyirikan. Sampai beliau pun berdoa, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku
dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Apalagi hati manusia itu berbolak-balik, ya, maka harus betul-betul berhati-hati dan waspada dan ya berusaha keras istiqomah di atas tauhid, meninggalkan syirik, di antaranya dengan terus belajar tentang at-tauhid dan betul-betul menengadakan tangan kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kemudian ayat yang pertama tadi, inna arsalna nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus Nuh kepada kaumnya. Ini yang kita sampaikan tadi, Nuh adalah rasul pertama, ya, karena kesyirikan muncul pertama kali di zaman kaum beliau. Ini berdasarkan hadis, ya, tentang asy-syafa'atul udzma, ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan gundah gulana, ya, matahari dekat dengan kepala mereka, mereka pun meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah untuk dipercepat, disegerakan keputusan, ya, atas mereka. Namun Nabi Adam angkat tangan, tidak sanggup membantu mereka. Namun Nabi Adam berkata, itu Nuhan awwala rasulin, datangilah Nuh rasul pertama. Ini jelas dalam hadis ini Nabi Adam menyatakan Nuh adalah rasul pertama. Ya, ini diantara sebabnya tadi kaum beliaulah yang pertama kali mempelopori kesyirikan. Adapun kemaksiatan sebelum itu ada, yaitu kisah dua anak Adam alaihissalam. Ya, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada, ya, kaummu tentang kisah dua anak Adam. Adapun penamaannya dengan Habil dan Qabil, itu kata para ulama tidak ada riwayat yang sahihah. Al-Quran hanya menyebut kisah dua anak Adam. Salah satu korban mereka diterima, yang kedua tidak. Yang tidak diterima korbannya mengatakan la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Dan betul, dia membunuh saudaranya. Ini kemaksiatan sudah ada sebelum kaum Nabi Nuh. Namun kesyirikan masih belum ada antara Adam dan Nuh tadi. Karena nasu ummatan wahidah. Semua manusia waktu itu dalam keadaan bertauhid. Belum ada kesyirikan. Belum ada penyembahan kepada selain Allah. Kapan munculnya? Di zaman kaum Nabi Nuh. Dalam riwayat fakhtalafu. Dahulu manusia umat yang satu, kemudian mereka berselisih, yaitu munculnya kesyirikan tadi. Maka kata Allah dalam Al-Baqarah tadi, faba'atsallahu an-nabiyyin, Allah mengutus para nabi. Dan yang diutus pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi assalam. Fa-akhbara ta'ala annahu arsala Nuhan ila qaumihi rahmatan bihim wa indzaran lahum min adzabin alim. Allah mengabarkan, ya, dalam ayat tadi surat Nuh ayat pertama, Allah mengabarkan bahwasanya dia Allah mengutus Nuh kepada kaumnya sebagai bentuk rahmatan bihim, kasih sayang Allah kepada mereka. Ini sekali lagi agar mereka selamat dari azab, ya, kalau mereka dalam keadaan terus berbuat syirik, azab menimpa mereka di dunia, ya, dan di akhirat. Dan itu yang terjadi. Bagaimana Allah menimpakan banjir bandang kepada kaum Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka tidak mau memenuhi dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi assalam. Maka demikian sebetulnya para dai-dai yang menyeru umat kepada tauhid, dai yang melarang manusia dari kesyirikan, itu sebetulnya bentuk kasih sayang, ya, agar mereka tidak diazab oleh Allah di dunia ataupun di akhirat. Namun sunatullah yang menyeru sebagaimana seruan Nabi Nuh melarang dari syirik,
menyeru kepada tauhid dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta, dikatakan aliran sesat, dikatakan radikal, dikatakan macam-macam lah sudah. Intinya ini sunatullah yang berdakwah sebagaimana dakwah para nabi, para rasul, banyak onak dan duri, ujian dan cobaan, caci makian dan bulian. Kemudian kata Syekh wa indaran lahum, sebagai bentuk peringatan. Dan ini tugasnya para nabi. Seperti dalam ayat tadi, fa ba'atsallahu an-nabiyyin mubasyširin wa mundirin. Tugas para nabi apa? Memberi kabar gembira. Yang bertauhid masuk surga. Wa mundirin, memberi peringatan. Yang berbuat syirik neraka kekal selama-lamanya. Makanya tidak cukup hanya mengatakan sembahlah Allah, ibadailah Allah. Namun harus ada peringatan, hati-hati jangan berbuat syirik. Itulah metode dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Allah mengatakan tentang dakwah semua para nabi, para rasul, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwanya? Anibudullah, ibadahilah Allah. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah at-taghut. Yaitu kata Imam Malik, setiap yang diibadahi selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Ini yang harus betul-betul dipahami. Tugas para nabi, para rasul memberi peringatan, memberi kabar gembira, atau memberi kabar gembira, memberi peringatan. Dan selayaknya demikian pula para ad-du'at ilallah warasatul anbiya, dakwanya mengikuti dakwah para nabi, memberi peringatan dari kesyirikan, memberikan kabar gembira dengan at-tauhid. Khaufan min istimrarihim ala kufrihim, karena khawatir mereka kaum Nabi Nuh terus di atas kekufuran mereka. Fayuhlikuhumullah halakan abadiyah, maka akibatnya Allah binasakan mereka dengan kebinasan yang kekal abadi. Wa yu'adzibuhum adzaban sarmadian, dan Allah adab dengan adab yang selama-lamanya. Kita wajib meyakini firman Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa malidh dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, haram baginya surga. Allah yang mengatakan, orang kafir, orang musyrik, kata Allah, haram masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Ini sekali lagi, dari sinilah para nabi, para rasul semuanya sepakat melarang umat dari berbuat syirik, dan mereka lebih mendahulukan dakwah seperti ini daripada yang lain. Kalau orang berbuat maksiat seperti yang sudah sering kita sampaikan, berbuat misalnya zina, judi, mabuk-mabukan misalnya, atau korupsi, masih ada harapan diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah nggak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Ini hikmah rahasia kenapa para nabi, para rasul mengutamakan dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, karena ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau nggak bertobat, dan hukumannya tadi kekal di dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian famtasala Nuhun alaihissalam lidzalik. Allah pun tadi Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendakwai kaumnya kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan, karena kesyirikan muncul di zaman beliau tadi, dan Nabi Nuh melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wabtadara li amrillah, beliau bersegera melaksanakan perintah Allah, tugas yang Allah bebankan kepada beliau mendakwahi kaumnya
untuk meninggalkan kesyirikan, di antaranya untuk meninggalkan penyembahan kepada 5 orang soleh tersebut. Faqala, Nabi Nuh pun berkata, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dan sebagai pemberi penjelasan. Ai wadihun nazara bainaha wa dzalika li tawdihihi ma anzara bihi wa ma anzara anhu wa bi aisya'in tahsulu an-najah. Intinya beliau dengan terang benderang menjelaskan mana itu hak, mana itu batil, mana itu syirik, mana itu at-tauhid. Dan dengan itulah mereka akan selamat. Min qabli ayatiyahum adzabun alim. Artinya kalau mereka memenuhi seruan Nabi Nuh bertauhid meninggalkan syirik, mereka akan selamat dari azab Allah. Dan ini kaidah yang paling harus diingat dan dipahami, dipegang erat setiap muslim muslimah. Tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada kemenangan, tidak ada kejayaan tanpa at-tauhid di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi ini yang wajib dipahami betul, ditanamkan dalam diri kita dan dalam diri kaum muslimin. Tidak ada keselamatan dunia akhirat, tidak ada kebahagiaan dunia akhirat, tidak ada kemenangan dunia akhirat, tidak ada kemuliaan dunia akhirat kecuali dengan at-tauhid, meninggalkan syirik. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 55 kalau tidak salah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allati tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa. Sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa di atas muka bumi, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Itu sekali lagi kunci kemenangan, keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Bayana dzalika bayanan syafian. Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan dengan terang benderang. Dengan cukup beliau menjelaskan kepada umat beliau untuk tadi meninggalkan penyembahan kepada orang-orang soleh tersebut. Fa akhbarahum wa amarahum bi asli dzalik. Faqal ani'budullah wattaquh. Beliau mengatakan beribadahlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Ini bentuk penegasan, wa'budullah, ibadahlah Allah. Ditekankan lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wattaqu, dan takwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Perintah Allah yang paling utama perintah bertauhid. Larangan Allah yang paling utama larangan dari berbuat syirik. Tidak ada takwa tanpa tauhid, meninggalkan kesyirikan. Sekali lagi kalau kita ingat definisi takwa tadi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan perintah yang pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia ibadailah Rabb kalian. Dan larangan Allah pertama dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ini yang ditegaskan oleh Nabi Nuh selama 950 tahun. Makanya aneh, nyeleneh kalau ada dai yang malas dakwah tauhid atau bahkan larang dakwah tauhid, nyinyiri dakwah tauhid, padahal inilah dakwah para nabi, para rasul. Bahkan tadi 950 tahun beliau konsisten istiqamah dalam mendakwakan tauhid, meskipun tadi dikatakan sesat oleh kaum beliau.
Kemudian kata Syekh, wa dzalika bi ifradihi ta'ala bi ibadah wa tauhid. Ya, perintah Nabi Nuh an ibudullah, beribadalah kepada Allah, maknanya adalah esakanlah Allah dalam beribadah, tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah dalam ibadah. Serahkan ibadah hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada tadi Waswa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Itu dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Wal bu'di anisyirki wa turki wa wasailihi. Ya, beribadalah kepada Allah dengan mentauhidkannya dan jauhilah kesyirikan dan segala jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ini sekali lagi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Fa innahum idza ittaqallah ghaffara dzunubahum. Kemudian pada ayat keempat Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau mereka beribadah hanya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada perintah Allah, maka pahalanya yaghfir lakum min dzunubikum. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini yang sudah kita sampaikan tadi, di antara keutamaan tauhid, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertauhid. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa? Yang bertauhid. Adapun yang nggak bertauhid alias berbuat syirik, nggak ada ampun. Ini sekali lagi keutamaan at-tauhid, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, jika engkau mendatangiku pada hari kiamat dengan membawa dosa sebanyak bumi ini, namun engkau datang kepadaku, kata Allah, tidak berbuat syirik, aku akan mendatangimu dengan ampunan yang juga sebanyak bumi, sebesar bumi. Ini keutamaan at-tauhid, mendatangkan ampunan. Beda dengan tadi, kalau orang berbuat syirik, tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu firman Allah ayat keempat, yaghfir lakum min dunubikum. Kata Syekh, ghaffara dzunubahum. Kalau mereka betul-betul bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa idza ghaffara dzunubahum hasala lahumun najah minal adzab wal fauzi bis tsawab. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka, maka mereka akan mendapatkan keselamatan dari azab entah di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasul, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi negeri yang kita cintai ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan barokahnya dari langit dan bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.